jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Pendidikan sejak usia dini untuk menyongsong masa depan Indonesia gemilang. Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan kami masyarakat Lamongan bersama pasti bisa mewujudkan rakyat yang sejahtera, adil dan merata. Kabarkan semangat Laskar Joko Tingkir, menulari cinta Lamongan, maju dan terus berkarya. Isi di dalamnya. Nah, kita kemarin mengikuti diklat pembelajaran mendalam selama 7 kali pertemuan, 8 apa 7 itu ya, setiap Sabtu dan Minggu. Jadi selama Agustus dan September kemarin ada hari libur untuk saya, khususnya guru. Jadi diklat. Nah, maksudnya di sini diklat yang di sini itu aslinya kita semua itu guru PAUD itu sudah menjadi makanan relevan dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari anak. Contohnya nggak akak Bu ya. Biasanya ketika kita topik tanaman, loh kene loh wis jelewen terus dalam-dalamnya ya. Kita ajak jalan-jalan, kita praktek iki kok pisang dihafalkan. Itu kan sudah kita lakukan ya Bu ya. Nah, itu kalau di PAUD itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Hanya saja nanti ada perbedaan di dalamnya, yang lebih didalamkan yang bagaimana itu nanti ada di bahasan ini. Yang penting kita itu loh Bu, kita sudah melaksanakan. Kecuali kalau kita terapkan di SD yang sudah tua, jangan seperti itu Bu. Kita harus berubah. Growth mindset itu pola pikir dari segala yang kita lakukan, sehingga apa yang menjadi pola pikir kita nanti langkahnya itu tindakan kita yang seperti apa, ya kita harus bagaimana, itu langsung menghasilkan hasil dari apa yang kita capai. Kini kepingin kepiye sih, itu adalah pola pikir dari kita sendiri yang mendorong growth mindset kita. Jadi sebelum melihat hasilnya, apa yang kita tata terlebih dulu mindset kita ini loh berpikir yang seperti apa. Bola, kue gak iso laptopan loh. Lek sampean berpikirnya, yo wis aku tuwa semene ae tanpa minta bantuan teman. Kita harus bertindak yang seperti apa untuk merubah pola pikir kita. Dengan cara apa Bu? Misalkan kita tidak bisa laptopan, contoh. Itu kunci satu, apa yang kita lakukan Bu ketika seperti itu? Itu maksudnya yang mendalam adalah pola pikir kita dulu yang ditata. Contoh nih, jawil temannya. Ayo Mbak, ini Mbak aku dampingan. Ayo Bu, aku dampingan. Itu kita sudah melangkah pola yang berubah. Pola pikir pengen merubah pola kita untuk menjadi berubah. Ada
ada contohnya Bu Nisa. Dia sendirian ini ya Bu. Kalau saya gagal berarti saya pola pikirnya harus PBB bertumbuh. Ojo mandek di situ. Dengan cara kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Berarti sampai ini mengubah pola pikir kita. Kalau saya gagal berarti saya harus belajar lagi, mencoba lagi. Itu loh yang dinamakan growth mindset, supaya kita cek gak kaget opo sih pembelajaran mendalam itu. Sing ditoto pertama kali adalah pola pikir kita, cara berpikir kita. Contoh satu, ada lagi contoh yang ini. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Kalau saya Bu, seni wis belas gadas, wis semua aku mau wis gak menguasai. Tapi ketika dengan mengikuti diklat ini, oh anak kayak piye ya Bu, rasa aku kudu piye carane aku kudu seneng seni. Dengan cara seperti ini saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Dengan yang disampaikan Bu siapa tadi? Bu Nailu, ya nyambung. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini ya Bu ya putarnya. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, kreatif, kemandirian, komunikasi, apa ini Bu? Kolaborasi, penalaran kritis. Nah ini ya, ini sebelum kita merangkai membuat RPP di sekolah, kita harus menguasai ini dulu Bu. DPL itu apa wae yang kita buat acuan untuk membuat pembelajaran kita, fokusnya di mana, arek iki lulus supaya piye dengan iso tidak semua setiap hari, setiap minggu 8 profil lulusan ini tersampaikan ke anak-anak. Kan ada 8. Nah, itu tujuan kita, arek lulus itu supaya seperti ini, lulus dari TK, misalkan dari TK Tunas Bangsa. Kudu seperti ini. Yang kita minta dalam 1 tahun ini 8 dimensinya sudah terpenuhi, diberikan ke anak-anak dan diterapkan ke anak-anak. Di antaranya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan. Nah, itu kok panjenengan mangke misalkan dalam 1 tahun, Bu, anakku saya uang lho, mengenal ciptaan Tuhan itu saya uang berarti kan masih di DPL keimanan toh Bu. Itu jenengan kuatkan dulu 8 DPL begitu ya Bu ya. Saya juga kan begitu. Kemarin 8 dimensi. Nah, 8 dimensi. Terus mana kalau Bu anakku itu wis mudeng bahwa ini adalah ciptaan siapa, ciptaan untuk apa, manfaatnya untuk apa, jenengan alih ke keluargaan, jenengan alih ke kreatifnya, kita olah seperti apa. Jadi kita itu nggak harus maksimal dalam 1 minggu ini 8 lulusan ini profil yang kita tujukan ini harus selesai dalam 1 minggu, enggak. Nah, enaknya mana ketika kita nanti menyusun RPP itu tidak bunyi harian, tapi dalam 1 minggu sudah menjadi 1 lampiran. Boten harian, bunyinya seperti dulu gitu mingguan. Nah, RPPM, tapi RPPM. Berarti berkelanjutan. Sampai selesai. Misalnya Senin mau kegiatannya tidak tersampaikan, boleh dilanjut di hari Selasa, sehingga sing sampean buat ini dalam 1 minggu terselesaikan. Jenengan bisa nyetak bilo opo sing gurung tersampaikan ke anak-anak, tujuan pembelajarannya begitu. Nah, selain ini Bu, ada di kolom sini muncul ke hijau ini. Bu, baik 1 kegiatan kan bisa mencakup beberapa dimensi loh. Itu ya boleh lebih baik. Kreativitas Nggih. kan Nggih. Ada pada 1 kegiatan itu kita tidak ada keluargaan. Ada di situ tidak ada kolaborasi anak-anak di kegiatan mandiri saja sejarah ada. RPP tujuan kita mengajar itu prinsip pembelajarannya terlebih dahulu. Prinsipnya apa? Di sini ada prinsip. Nah, ini biru. Bermakna, menggembirakan, berkesadaran. Boleh, Bu. Lah kok pas masuk kelas itu kan anak-anak itu biasanya berkesadaran dulu, bermakna dulu. Silakan panjenengan mengaturnya di RPP boleh. Nggak harus ini urut berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nggak harus begitu. Mungkin dari menggembirakan dulu, berkesadaran
berkesadaran baru bermakna boleh. Kadang kita itu kan refleksinya ada di depan, merefleksi anak, menunjukkan kita kegiatan hari ini adalah pohon pisang di bawah. Kita refleksi bersama-sama, nanti anak-anak bisa berkesadaran, bermakna dan menggembirakan itu muncul sendiri. Nah, boleh itu disampaikan di depan, boleh di tengah, boleh di belakang, bebas sesuai keinginan panjenengan, asal sesuai dengan RPM yang sudah dibuat. Oke. Ini mari iki mudhun nang prinsip pembelajaran. Yang ketiga, poin penting dalam pembuatan RPM atau penyampaian pembelajaran ke anak adalah pengalaman belajar. Dicari dulu, digali dulu anak-anak cara, misalkan panjenengan membuat jus jambu, apakah ini bisa direfleksikan, apakah ini bisa diaplikasikan, atau ini bisa dipahami anak. Kita pahamkan dulu ke anak-anak. Nah, engkau nang ngene sampean gimbal tempe misalkan ya Bu, ini kan olahan dari tempe. Nah, ini jika diaplikasikan masuk, ini tempe diaplikasikan menjadi olahan gimbal tempe. Terus merefleksikan, di sini anak-anak disuruh merefleksikan. Ini tadi cara mengolahnya seperti apa? Membuka tutorial terpenting dahulu, ya. Caranya, gak mungkin kan jenengan langsung ngadon dilihat anak. Kita tontonkan, kita manfaatkan YouTube dulu. Tutorial membuat tempe. Mane dipahamkan anak-anak. Kok gak ada yang paham? Kok gak modern? Diulangi lagi sampai anak-anak itu paham. Jadi yang paham terlebih dahulu adalah bu gurunya. Yang mudeng ini kok kan gurunya dulu. Buat menyusun RPM itu kok iya sih Bu, aku gurung-gurung bingung nih. Nanti panjenengan kalau sudah diberi contoh Bu Alwi, oh begitu. Nanti mungkin ada kata-kata, oh alah yo ngono iku mau nggih. Geser Bu Nisa. Kita sing kemarin kurikulum merdeka kan RPP-ne apa jare guru nih. Gelem gak gelem hari ini topik tanaman. Hari ini gelem gak gelem topik binatang, diriku sendiri. Ya ngoten nggih. Tapi kalau pembelajaran mendalam di akhir pekan sebelum libur besoknya, usahakan refleksi bersama dengan anak-anak. Ayo terapno ta. Tak terapno ku enak ya Bu. Jadi pembelajaran aku mbek anak-anak iki nyambung. Anak-anak ngejak opo, aku sing nyiapno kegiatane. Ayo sampe coba ta. Saiki teman-teman sampai di topik apa? Saya contohkan. Tanaman. Sekolah. Nah, identifikasi ada topik apa hari ini, itu kan sudah biasa ya Bu ya. Setelah itu ada sendiri aja Bu. Identifikasi itu meliputi mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran yang akan kita sampaikan, menentukan dimensi yang mau tak bahas. Gak harus 8 pembelajaran, di mana kita menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ojo tok ngulang. Kemarin tuh ya saya tuh sering Bu, angger ngulang tapi gak ngerti tujuan pembelajaran yang saya sampaikan ini apa, kepengen anak yang seperti apa itu. Jujur Bu Alfi kemarin ya begini wake ngoten nggih. Kan kemitraan dengan orang tua di jadwal. Jadi sampean niku gak sendiri, ono sing ngewangi di jadwal. Di jadwal hari ini misalkan Mama Nailu nanti mendampingi ketika ada kegiatan yang disangka-sangka itu berbahaya, misalkan pegang koyo ada kegiatan blender buat jus, itu kan kalau gurunya sendiri kok blender berbahaya lah. Itu dibuat kemitraan dengan orang tua. Di jadwal boleh hari ini Bu Nailu, besok Bu Gina mendampingi wali muridnya. Rancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran. Berkesadaran apa enggak? Oh, wis dibahas di hari sebelumnya, sebelum libur. Anak-anak kita beri kesempatan untuk menyadari bahwa besok hari ini kita belajar ini. Kita tuangkan pada RPP. Di situ boleh di bagian atasnya, boleh di bagian pada proses pembelajaran, asesmen pada akhir pembelajaran. Panjenengan selama ini kalau apakah sama dengan saya? Kemarin kalau di kurikulum merdeka ada foto berseri, sudah melaksanakan? Iya, sudah. Nah, sudah ngerti pokoknya sudah pernah melakukan masih sauran pisan. Nggih. Itu kan
megang pensil, cara menulis dan menggambar sehingga menghasilkan apa? Itu kan prosesnya. Setelah itu ada akhir pembelajaran. Akhir pembelajaran ini yang sampai sekarang kita lakukan, Kak Gonta ganti, Kak ngalih-ngalih. Ayo nak berdiri di move on dari modul ajar. Jadi tidak ada namanya RPPH, tidak ada namanya modul ajar. Perencanaan pembelajaran mendalam. Ini untuk 1 minggu. Tak usah sampai kayak keterangan RPPM. Nggak